Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mikrofonnya dibuka aja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dzalikal ladzi la yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin Alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un yamna'un al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilaf Quraisyin ilafihim rihlatash syari wassoyib falya'budu Zal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi wa attadah yahsabu anna ahladah la yunbazanna fil hutamah. ada kamal hutamah Allahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqtadah fi 'amalin dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baik anak-anakku, kita sudah baca Quran, dilanjutkan dengan absen. Buang absen per kelas ya, dimulai dari kelas 9. Nih, udah ada ini. Ini tentu untuk membedakan antara yang hadir di Google Meet sama yang enggak. Nanti kan kalau yang ada Google Meet, ya insya Allah nilainya juga akan berbeda ya. Bukan mengajarkan tidak merdeka belajar, tapi ini untuk kedisiplinan aja. Wajar juga kan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ketika dipanggil langsung mukanya diliatin ya. Nanti oh iya Ibu minta tolong dulu deh nanti Syarifah foto kemudian dikirim ke WA Ibu ya. Syarifah Nurul ya. Yang udah pakai baju seragam siapa aja nih? Nanti kelihatan. Yang pakai aja, yang enggak apa-apa. Oke. Adisti, adakah? Nggak ada. Kemudian Adrian, Aisyah, Aulia, Carmila. Iya, Bu. Oh ya. Oke. Carmila. Kemudian Dea, belum gabung. Hadir, Feratu, Bu. hadir. Dea ya. Oh iya Ya, di Bu. sini. Iya, iya, oke. Feratu, Hadir, Bu. oh iya. Soalnya Ibu nggak bisa lihat semua ya, maklum lah, masih belajar. Ginaya, adakah Ginaya? Goodwill, Joshua, Laila, Dejan, Olivia. Hadir, Bu. Oh iya. Prabu, Hadir, Bu. oh iya, biasanya kan rajin. Rai, Hadir, Bu. Firly. Oh iya, Rai, Ibu minta fotonya nanti ya. Jadi Sarifah sama Rai nggak apa-apa. Jadi pas ya kelas 9A dan 9B. Oke, sekarang 9B. Mana? Azam, Fika, Lutfia, Matirta, Maulida, Rifki, Najwa Marisa, Hadir, Bu. oh ya, Naurah Aisyah, Naurah Akila, Nazwa Fikulun. Ada. Bu. Ya. Putra Arya, Ramdhani, Randi, Randi lagi kurang sehat ya. Ratu Ayu, Saya, Bu. ya, sudah. Tengku Faiz, hanya berempat kelas 9B. 9C, Aditya Firdaus. Atau gini deh, karena memang sedikit yang baru gabung. Coba 9C, sebutkan namanya. Virus, Bu. Saya, Bu. Ya, sebentar. Pak Irus Widi, terus Syarifah, Nihan. Bu. Siapa? Oh iya, Syarifah. Syarifah. Terus, Alia, Bu. oh ya, Alia Amanda. Amanda. Ya. Terus siapa lagi? Larissa Ellen, Juliet, Bu. Bu. Oh iya, sebentar. Larissa, terus Juliet. Juliet. Oke, terus
Satu, dua, tiga, enam. 6 orang ya, kelas 9C ya? Baru 6 orang kayaknya. Ya, mudah-mudahan nanti yang lain masih bisa gabung. Sebelum Ibu lanjutkan, kemarin Ibu sudah koreksi, Alhamdulillah, ternyata pemahaman kalian itu, subhanallah ya, bagus-bagus. Ternyata udah paham berarti yang bisa menjawab, yang menyelesaikan tugasnya, terima kasih. Tapi ini belum semuanya. Otomatis ketika tugas ini sudah Ibu koreksi, wali kelas udah tahu semua siapa yang sudah, siapa yang belum, walaupun Ibu tidak laporkan. Karena kelebihan dari Google Classroom yang dengan akun dinas ini, alhamdulillah semuanya terekam, terlihat gitu sama wali kelas, mata pelajaran, kemudian ada penanggung jawab kelas tersebut sampai kepada kepala sekolah. Jadi terima kasih kepada anakku yang sudah mengirimkan tugasnya, yang sudah paham, walaupun ada juga sih yang sudah mengirimkan tugas, tapi kelihatannya dia belum paham pertanyaan atau soal gitu, sehingga jawabannya ada yang kemana-mana. Tapi itu hanya 1-2 sih, nggak masalah gitu. Ibu langsung ini juga gitu di apa namanya di komentarnya. Ya, Ibu juga sambil belajar dan terima kasih juga kepada anakku yang sudah melebihkan, artinya apa? Memberikan jawaban yang terbaiknya. Ada yang menuliskannya langsung di kolom jawaban di Google Classroom dan ditambah dengan mengirimkan video ataupun poster berbentuk atau kanva berbentuk poster. Silahkan aja itu ya. Jadi tentu nilainya juga akan berbeda gitu. Kalau misalnya yang memang memberikan tugasnya di WA karena tidak bisa memasukkan di Google Classroom dan memang itu bagus, ya tentu nilainya juga beda. Tapi yang jelas Ibu sudah siapkan di kertas juga, di wali kelas juga. Jadi ketika wali kelas bertanya, kok si A tidak mengerjakan misalnya, ternyata sudah mengerjakannya di dikirim ke WA, otomatis Ibu bisa jawab, oh ada di sini gitu. Ya, jadi tolong anak-anakku, terima kasih kalian sudah mau belajar. Jangan terpengaruh oleh temannya yang mungkin ada kendala untuk bergabung. Jadi kita berhusnuzon aja, tapi tetap nanti Ibu akan laporkan juga ke wali kelas masing-masing gitu. Jadi tolong kalian saling mengingatkan aja ya, dan selalu ingat bahwa belajar itu bukan sekedar nilai. Apalagi sekarang adanya asesmen nasional ya, itu sebenarnya lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena kita, kalian, guru dituntut untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun harus punya prinsip bahwa belajar itu untuk kehidupan masa yang akan datang. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya mungkin kurang paham menjadi paham, yang udah paham semoga bisa mengerjakannya atau mengaplikasikan atau memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam pemberian tugas pun Ibu kan beragam, karena Ibu ingin tahu nih, oh ternyata kepandaian atau kompetensi yang kalian punya itu beragam. Ya, ada yang bikin video, ada yang bikin poster, itu kan subhanallah gitu. Ya, jadi tolong dipertahankan bagi kalian yang sudah selalu hadir di kelas Maya ini. Mudah-mudahan terkhusus kalian menjadi anak-anak yang solehah, sukses di masa yang akan datang, dan umumnya bagi teman-teman kalian yang belum gabung karena mungkin berbagai hal gitu ya. Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang iman kepada apa ya anak-anak? Masih ingat? Kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Ya, kodo dan kodar itu terbagi berapa? Lupa. Takdir terbagi terbagi 2. Ada yang mubrom atau yang tidak bisa dirubah, dan ada yang bisa dirubah atau takdir mu'alaf ya. Kalau yang kemarin Sriwijaya itu yang meninggal itu apa termasuknya? Mubrom apa mu'alaf? Mubrom.
Mubrom. Ya, karena memang udah ketentuan Allah ya, istilahnya namanya ajal itu udah pasti gitu ya. Kalau yang mu'alaf contohnya apa? Kalau pengen kaya harus berusaha. Walaupun nanti kembali lagi ketika udah berusaha masih aja nggak kaya-kaya, nah itu berarti mah udah mubrom juga gitu. Itulah makanya memang yang namanya takdir itu atau kodo dan kodar Allah itu saling berkaitan erat gitu. Dan ujungnya kita harus bertawakal. Ya, jadi apapun yang menimpa kita semua adalah kehendak Allah. Makanya ketika kita diberikan kenikmatan, kita bilang alhamdulillah. Ketika kita diberikan musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oh iya, insya Allah minggu besok kita langsung PH1 ya. 2 bab. Ya, hari ini kita akan bahas tentang zakat ya hari ini. Ya, Ibu lupa. Bentar, Ibu mau share screen. Kalau ada yang bisa moto, difotoin ya, nanti kirim ke Ibu. Agak lemot nih laptopnya udah harus diganti. Ya, gimana tadi? Kelihatan nggak anak-anak? Belum, Bu. Oh, ini udah ada. Nah, kelihatan, Bu. Ya. Kita akan bahas tentang zakat. Pernah dengar nggak tentang zakat? Pernah, Bu. Ya. Siapa yang pernah zakat? Semuanya pernah zakat nggak? Zakat fitrah. Ya, boleh. Zakat mal pernah nggak? Kalau yang pagi-pagi itu apa kalian kan suka naruh uang di kotak amal masing-masing tuh. Itu namanya zakat bukan? Zakat bukan? Oh, hening. Bukan ya? Ya, oke. Sekarang kita lanjut aja deh. Zakat tuh apa sih? Gitu.
Ya, zakat kan terbagi. Ada berapa bagian zakat tuh? Atau zakat terbagi berapa? Terbagi. Udah baca-baca belum tentang zakat? Belum ya? Zakat terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat Mal. ya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Pengertian zakat fitrah. Kalau zakat artinya membersihkan ya. Nah, zakat fitrah tuh dibaca dulu. Nah, zakat memiliki arti apa? Jadi tadi zakat artinya apa, anak-anak? Berkembang, bertambah, dan suci. Ya, kalau fitrah, Asal kejadian. ya fitrahnya manusia, kejadiannya manusia. Oke, jadi kalau zakat fitrah apa? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan maupun tua dan muda. Oh iya, berupa apa? Bahan makanan pokok sesuai kadar dan ditentukan syarat. Ya, syaratnya itu ya. Syarat itu agama, sesuai dengan agama. Ya, jadi, nah, yang berkembang di masyarakat, zakat fitrah pernah nggak pakai selain makanan pokok? Makanan pokok Indonesia kan apa? Beras, nasi. Nasi, Bu. Ya, nasi awalnya makanan pokok waktu awalnya itu apa? Kalau di Arab, Roti apa gandum? korma ya, ya kan? Ya, untung makanan pokok ya, bukan korma. Coba kalau suruh korma, Masya Allah. Jadi itu juga sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut, ilmunya masih banyak gitu. Tapi kita tidak akan bahas ke situ. Kita akan coba aja apa yang ada di sini karena ya istilahnya pemahaman kalian mungkin ya masih SMP ya. Nanti walaupun boleh juga sih kalian membahas lebih lanjut lagi, baca literatur-literatur yang lainnya boleh, nggak apa-apa ya. Jadi zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, tua atau muda, yang berupa bahan makanan pokok sesuai kadar yang ditentukan. Kadar yang ditentukan, kadar itu apa sih? Berarti jumlahnya itu udah ditentuin ya kalau zakat fitrah ya. Zakat fitrah kalau berupa beras berapa kilo? 3,5, Bu. 2,5 nggak sih, Bu? 2,5. Nah, kan ada liter, ada kilo. Kalau liter berapa? Kalau liter 3,5 liter. Kalau kilo? 2,5. Ya 2,5 kilo. Nah sekarang gini, kita kiaskan. Kan ada juga yang zakat fitrahnya pakai uang. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah, Bu. Nah, misalnya nih, siapa ya di sini? Prabu. Nah, Prabu deh. Yang paling ganteng Prabu nih. Yang lain belum ada yang muncul kayaknya. Prabu misalnya makan dengan beras, maksudnya beras yang dibeli oleh Prabu itu yang 10.000 misalnya. Contohnya nih, boleh aja siapa yang jawab ya. Berarti Prabu harus mengeluarkan uang untuk zakat fitrah kira-kira berapa? Liter ya. Liternya 10.000. Berarti 35.000. berapa? 35.000. Oh iya, 35.000 ya.
Betul. Kenapa? Karena seliternya 10.000 kali 3,5. Ya. Maksudnya, jadi berarti 3,5 liter kan? 3 kali 10, 30. Tambah setengah liter. Berarti setengah liternya kan 5.000. Berarti 35.000. Sampai situ paham nggak? Paham, Bu? Paham, Bu. Kalau yang berasnya 9.000, berarti satu orang itu harus mengeluarkan berapa uang? Berapa rupiah? Hitung dulu. Itu literan, Bu. Ya, liter. Kan seliternya Berarti 9.000. 31.500. 31 ya. Berarti 9 kali 3, 27. Terus, Sama 0,5 kali 9. oh iya, 4,5 ya. Oh iya, Iya. betul. 31.500. Gitu ya. Jadi, enggak, walaupun ada juga yang istilahnya standarnya sekian gitu. Tapi akan lebih afdol lagi memang kita makan nasi itu beli berasnya yang berapa per liter gitu. Itu akan lebih afdol. Ya walaupun itu termasuk dikiaskan juga sih karena memang awalnya kan bukan beras. Awalnya kan korma atau gandum zaman dulu gitu. Ya, jadi kalau ada pendapat-pendapat yang harus beras, ya nggak harus beras juga gitu. Karena memang semua juga istilahnya diumpamakan, dikiaskan karena pada awalnya itu apa namanya zakatnya korma atau gandum gitu ya, jadi kita nggak saklek begitu gitu. Oke, paham ya? Kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Hukum mengeluarkan zakat fitrah apa? Hukumnya fardu ain, berarti siapapun wajib mengeluarkan zakat fitrah, termasuk anak yang baru dilahirkan pada malam hari raya Idul Fitri. Kita lanjut. Ini berarti jadi hilang. Syarat wajib ya. Syarat wajibnya yang pertama Islam. Ya, dilaksanakan setelah terbitnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu termasuk yang disunah, ya, yang terbaik ini sebenarnya. Akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Tapi kita ribet ya kalau begitu ya. Ya, banyak yang kalau di Jawa tuh suka malam harinya gitu. Bu, dikumpulin di panitia apa langsung? Lebih baik memang langsung. Tapi kalau memang ada yang mengumpulkan namanya apa? Panitia zakat ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau yang memberikan zakat setelah Idul Fitri, maksudnya setelah sholat Idul Fitri, apakah itu termasuk zakat? Tidak. Ya. Itu termasuknya sedekah. Jadi kita harus hati-hati nih. Sebelum sholat Idul Fitri, masih bisa. Bahkan itu paling afdol gitu. Tapi kalau sudah sholat Idul Fitri, itu udah nggak dikatakan zakat lagi. Punya harta lebih dari keperluan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Oke. Rukunnya. Kalau nggak salah dulu di kelas 7 sempat kita mengadakan zakat nggak ya? Dulu Pak. Jadi panitia kan ya kalian ya? Anak Rohis, ingat nggak? Widi, masih ingatkah? Enggak, Bu. Enggak. Apa nggak jadi ya waktu itu ya? Karena nggak boleh apa memang pas libur gitu ya? Sayang banget ya kalian. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, alhamdulillah mereka selalu mengadakan kepanitiaan zakat, kurban dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, ini dimaklumi gitu ya. Ya niat berzakat, terus orang yang mengeluarkan zakat, mustahik, dan
makanan yang dizakatkan. Makanan pokok maksudnya. Ya, ada tuh. Waktu mubah. Ada kan yang dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Maksudnya tanggal 1 udah mulai zakat. Ya, boleh. Berarti hukumnya mubah ya. Kalau yang wajib sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ini harus diingat nih. Karena ini akan kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, ini makruh tapi kan tidak termasuk zakat ya. Oke. Nah, zakat mal. Oh, Ibu rasa cukup dulu deh sampai zakat fitrah aja ya. Kayak ada yang mau ditanyakan nggak sampai di situ? Enggak, Bu. Nah, Enggak, Bu. Nah, kalau udah paham, alhamdulillah. Nanti ada tugas di Google Classroom. Dan jangan lupa, nanti kalian kasih tahu juga ke teman-teman, minggu besok kita akan PH1 ya. Untuk minggu ini, kalian silahkan, maksudnya untuk hari ini ya berarti ya, membuat atau menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan untuk keluarga kalian masing-masing. Ya, yang mungkin ayahnya, ibunya, terus kakaknya, adiknya, pokoknya anggota keluarga kayak Ibu Ida kan berempat nih. Ibu, ayah, anak 2, berarti kan 4. Nah, kalau pakai uang harus berapa yang dikeluarkan? Kalau pakai liter berapa yang harus dikeluarkan? Kalau pakai kilo berapa? Berarti ada 3 ya. Pakai uang, pakai beras dalam bentuk liter, dan beras dalam bentuk kilo. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti pokoknya kalau nggak paham tanya aja ke Ibu ya. Oke, anak-anak. Ibu rasa cukup dulu aja ya. Kalian bisa lanjut untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya, kalian dioret-oret dulu, baru nanti masukin ke Google Classroom seperti kemarin. Oke? Tapi kalau ada yang mau menambahkan mungkin dengan video, boleh juga. Ya, pokoknya semakin bagus kalian memberikan atau menyelesaikan tugasnya, maka semakin bagus nilai kalian juga. Oke? Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh-boleh. Kalau misalnya yang ngumpulin di GCR-nya itu pakai caranya atau hasilnya aja, Bu? Ya, sebaiknya pakai cara dong, biar apa? Kalau pakai cara berarti kan paham. Berarti dikali harga beras gitu. Baru Ya, gitu. iya, Oke, gitu ya. makasih, Bu. Nah, sama-sama. Ada lagi nggak? Sebentar, Ibu kayaknya pengen foto deh ini. Screen dulu deh, screen ini ya. Mana tuh hilang? Udah di-scan deh. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Kalian juga dijadikan anak yang cerdas, sehat, menjadi kebanggaan orang tua, guru, dan lingkungan, serta negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita pahami dan bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, zakat itu kan memang untuk kehidupan kita. Oke? Kita tutup saja dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.